Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hampir sebulan sudah kita melewati Hari Raya Idul Fitri kemarin. Meski udah dapat THR gitu ya, tapi pasti banyak keluarnya untuk beli apa? Beli baju, beli kue, kirim parcel, atau yang paling sering terjadi adalah bagi-bagi angpau gitu ya. Jadi akhirnya tabungannya agak merosot seperti itu. Apalagi kalau kita konteksnya sekarang di masa pandemi harus pintar-pintar mengatur keuangan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu atur keuangan keluarga, terutama bagi kita nih ya yang habis lebaranan gitu ya, dimana wah itu THR sama penghasilan merosot tajam seperti itu. Namun sebelum membahas tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu ini fun fact tentang atasi stres akibat masalah keuangan. Kita lihat yang pertama. Jangan panik dan terima kenyataan yang ada. Seringkali nih pemirsa, kalau kita gitu ya akhirnya tabungannya misal 10 juta, tiba-tiba 1 juta karena satu dan lain hal kita harus keluar 9 juta. Biasanya kita langsung panik, waduh tinggal 1 juta nih gimana ya. Terus kita kayak nggak bisa menerima kenyataan, kita nangis, kita marah-marah seperti itu. Nah ini menjadi tidak baik gitu ya. Karena apa? Karena ini ya satu pasti pengaruh ke kondisi finansial kita, dan kedua adalah kondisi psikologis kita. Jadi kalau bisa, kalau memang harus ada pengeluaran yang harus dikeluarkan dari tabungan kita, ya udah terima kenyataan dan jangan panik gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Coba buat rencana keuangan yang lain. Nah seringkali kan kita mendengar jangan menempatkan telur di satu keranjang yang sama gitu ya. Kita harus membeda-bedakan, sama halnya dengan kalau kita mengatur sistem keuangan di rumah tangga kita gitu ya. Jadi kalau bisa ditempatkan di pos A, pos B, pos C, dan pos D seperti itu. Kita punya sistem untuk memanage keuangan kita supaya tidak jebol seperti itu ya. Jadi kita punya plan A, plan B, plan C. Ada the worst scenario, ada the best scenario gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Tetap beraktivitas. Nah, seringkali ketika kita kayak, aduh tabungannya udah tinggal sedikit, jadi males beraktivitas. Nah, itu malah nggak bagus gitu ya. Kita tetap harus beraktivitas, tetap harus bekerja untuk menghasilkan uang. Kalau kita nggak bekerja, nggak beraktivitas, justru akan membuat keadaan lebih buruk. Karena apa? Karena akhirnya kita tidak bisa menghasilkan penghasilan lagi. Yang ada malah kondisi keuangan semakin memburuk gitu ya. Jadi kalau bisa tetap beraktivitas, tetap bekerja, dan tetap menghasilkan. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Jangan melampiaskan stres ke hal lain yang lebih buruk. Nah ini juga yang sering kali terjadi gitu ya. Udah tahu kondisinya lagi buruk, kondisi finansial lagi nggak baik, kondisi psikologis lagi nggak baik. Yang ada malah akhirnya kita nyemplung di satu lingkungan yang salah. Gara-gara kita stres, nggak tahu, bingung gitu ya. Untuk mengatasi hal yang sedang kita hadapi ini seperti apa. Jadi kalau bisa ketika Anda menghadapi satu masalah tertentu, jangan cemplung ke lingkungan yang salah gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Yang kelima adalah mintalah dukungan profesional. Nah seringkali ketika kita lagi ada masalah kan kadang-kadang kita malu gitu ya untuk cerita ke orang. Nah kalau konteksnya sekarang adalah masalah keuangan, ya tetap deh Anda harus konseling, bertemu ahlinya, semisal perencana keuangan gitu ya, untuk mengatur, Mas kayaknya aku gini deh, aku gitu deh. Nah supaya Anda bisa menemukan solusi terbaik untuk masalah keuangan Anda. Oke, itu tadi beberapa cara untuk mengatasi stres akibat masalah keuangan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara untuk mengatasi stres akibat masalah keuangan. Kayaknya ini menjadi satu masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh umat manusia gitu ya pemirsa. Atasi stres karena masalah keuangan. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Novi Kosalina, MPASI psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Pagi Mas Raden, apa kabar? Baik juga, terima kasih. Semoga Mbak Novi dan keluarga juga sehat-sehat terus ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Oke, Mbak Novi,
seperti aku bilang tadi, hari ini kita akan membahas satu masalah yang kayaknya hampir dialami oleh 99% manusia di muka bumi ini, yaitu atasi stres dari masalah keuangan yang ada terutama di rumah tangga gitu ya. Apalagi kalau sudah menikah, punya anak, biaya pendidikan, beli popok, beli susu, banyak banget gitu ya. Apalagi kalau sekarang konteksnya pandemi COVID-19 di mana mungkin ada beberapa teman kita yang ya kurang beruntung, akhirnya ada efisiensi karyawan sehingga akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk kita untuk bagaimana cara mengatasi stres ketika mungkin ada permasalahan dalam keuangan rumah tangganya ya. Kita lihat yang pertama, apakah benar dengan tidak panik dan terima kenyataan yang ada dapat mengatasi stres akibat masalah keuangan? Jangan panik dan terima kenyataan. Gimana nih, Mbak? Betul, betul. Jadi memang secara kita bicara mudah ya bilang jangan panik. Padahal ya kondisi keuangan yang misalnya sudah semakin minim gitu ya. Padahal kebutuhan terus berjalan, itu kan sulit Betul. kalau kita bilang jangan panik, jangan panik. Tapi memang ketika kita panik, di bagian otak kita yaitu amigdala itu bagian otak yang berhubungan, yang teraktivasi pada saat kita panik, itu emosi. Nah itu akan memberikan respon cuma 3, fight, flight, atau freeze. Kalau fight berarti kita munculnya akibatnya apa? Respon kita marah-marah gitu ya, melampiaskan kemarahan kita mungkin kepada anak gitu, dan itu kan tidak konstruktif. Bisa juga kita flight, kita menjauhkan diri, kita mengurung diri, dan itu tidak menyelesaikan masalah juga. Atau yang ketiga responnya adalah kita freeze, kita membeku, kita nggak tahu, kita nggak kepikir harus menyelesaikan apa ya, dengan apa ya masalah keuangan itu. Jadi memang betul, pertama kita acknowledge dulu, kita akui dulu, oke, sekarang saya mengalami masalah keuangan, saya panik, itu adalah hal yang wajar. Lalu kita ambil step-step berikutnya supaya kepanikan itu bisa rilis. Kita bisa menurunkan panik itu, bisa dengan cara apa aja. Misalnya kita dengan deep breath gitu ya, dengan menarik nafas panjang, membuang nafas panjang, kita jalan keluar gitu ya, jalan-jalan pagi, atau bisa kita mandi air hangat, suka misalnya minum teh gitu, kita minum teh. Karena apa? Kita berarti bisa memanipulasi otak kita bahwa oh no, ini bukan panik. Kita sekarang sudah bisa mengkontrol kepanikan itu, bukan lagi sebagai tahap surviving atau kita melawan keadaan, tapi kita sudah under control gitu. Oke, berarti kayak deep breath gitu ya. Terus habis itu kita bilang all is well, all is well. Kalau salah satu film India itu all is well. Oke, berarti tadi ada 3 pilihan ya, ada fight, flight, sama freeze. Nah, kita mau ambil yang mana gitu ya. Oke, Mbak Novi, kita lanjut poin yang kedua dengan membuat rencana keuangan lain. Nah, gimana nih, Mbak? Oke, berarti kalau kita sudah melewati tahap panik, kita sudah lagi tidak dikontrol oleh bagian otak amigdala itu. Berarti kita sudah masuk ke prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bisa membuat rencana, berpikir logis, berpikir secara jernih. Nah, ketika kita sudah bisa di tahap itu, baru kita bisa membuat rencana keuangan. Karena apa? Ketika kita membuat rencana keuangan, berarti kita do something about it. Kita mengambil langkah nyata, dan saat kita sudah mengakui ada masalah keuangan, kita mengambil langkah nyata apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah keuangan itu. Rencana keuangan kita bisa tuliskan di Excel, kita tulis di kertas atau di aplikasi. Masalah keuangan yang tadinya abstrak menjadi konkret. Kita sudah bisa evaluasi apa sih ini masalahnya, apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya kita nggak keluarkan, apakah ada pemasukan-pemasukan yang seharusnya bisa kita dapatkan, tapi kita tidak ambil kesempatan itu. Nah, ketika kita sudah taruh di lembar Excel kita gitu ya, nah kita lebih melihat secara konkret dan kita bisa membuat rencana yang lebih matang dan lebih kita bisa prediksi apa ya ini akibatnya ke depan. Seperti itu, Mas. Oke, memang berarti harus membuat rencana keuangan yang lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya, dan itu harus dipikirkan matang-matang, dan itu bisa terjadi kalau kita tidak panik dan menerima kenyataan gitu ya, Mbak Novi ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, tetap beraktivitas. Kan banyak orang yang stres, aduh duitnya udah nggak ada lagi, tabungan udah habis, akhirnya malah malas, nggak beraktivitas, nggak bekerja, nggak menghasilkan. Tetap beraktivitas berarti menjadi penting ya, Mbak ya? Betul, ini langkah berikutnya ya. Ya. Memang langkah berikutnya adalah kita tetap beraktivitas.
Memang benar. Tadi kan seperti yang saya sebutkan bisa fight, bisa flight, bisa freeze. Bisa freeze kita jadi malas ngapa-ngapain. Kayaknya pengen di rumah aja dwelling about the problems gitu ya. Kita terus berkutat, pikirin terus gitu ya. Apa ya, kenapa ya bisa begini dan seterusnya. Tapi penting juga kita harus keluar dari zona yang tidak nyaman ini, yang membuat kita rasanya tidak berpengharapan gitu ya. Tapi kita perlu keluar dari situ, kita tetap bekerja karena kalau kita nggak bekerja ya dapat penghasilannya dari mana gitu. Lalu ketika kita misalnya tidak memberikan performa yang baik malah bisa membuat masalah baru gitu ya, bisa di PHK dan seterusnya karena tidak perform. Bisa juga kita ketika kita mengurung diri atau kita marah-marah, akhirnya hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan sosial kita nggak bisa bangun dengan lebih baik lagi. Padahal mungkin saja ketika kita curhat sama orang lain, ketika kita berkegiatan, kita bisa mendapat perspektif baru. Kita mungkin dapat peluang-peluang yang nggak mungkin kita dapatkan kalau kita hanya mengurung diri di dalam rumah. Nah, itu dia tadi. Sebenarnya kalau kita punya masalah, terutama masalah keuangan kan kita perlu solusi-solusi, perlu insight-insight baru gitu ya. Kalau kita nggak beraktivitas, nggak ketemu sama orang, nggak socializing gitu ya, ya kita nggak bisa ketemu dengan insight-insight baru itu. Jadi tetap beraktivitas, selain bisa menemukan solusi, juga bisa menghasilkan gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya adalah, nah ini juga nih Mbak, kadang-kadang banyak yang salah jalan, salah arus gitu ya. Kita jangan melampiaskan stres ke hal yang lebih buruk gitu. Malah akhirnya rokok berlebih, minum-minuman, berjudi dan lain sebagainya. Akhirnya tabungannya semakin menipis gara-gara keluar untuk hal-hal buruk tadi. Gimana nih? Iya betul. Ya biasanya kita mencari sesuatu yang comforting at the short term gitu ya. Kalau kita lagi pusing, lagi stres, kita melakukan misalnya comforting eating gitu ya. Makan makanan yang buat kita nyaman, buat kita tenang gitu. Oke, secara short term, secara jangka pendeknya ya kita lebih tenang. Tapi long termnya gimana? Apakah itu baik untuk kesehatan kita atau tidak? Atau misalnya kita, aduh lagi stres, sudahlah kita buka aplikasi e-commerce gitu, kita cari-cari barang-barang self care kita gitu ya, apapun itu. Ya akibatnya impulsive buying. Akhirnya apa? Ya menjadi masalah baru lagi buat kita. Udah ada masalah keuangan, ditumpuk lagi dengan masalah keuangan baru gitu. Ya memang sekali lagi jangan diusahakan, jangan mencari solusi yang short term, tapi kita cari solusi yang long term seperti itu, Mas Raden. Oke, berarti memang jangan mencari yang short term, tapi yang long term. Jangan kemudian banyak ini, apalagi kalau sekarang lagi stres gitu ya, udah tahu keuangan semakin memburuk. Woi, flash sale di mana-mana ini Mbak ya. Kemudian ada free ongkir, cashback, voucher dan lain sebagainya. Akhirnya membuat kita jadi benar tadi kata Mbak Novi ya, impulsive buying ya. Jangan seperti itu. Oke, kita yang terakhir, mintalah dukungan profesional. Nah, kita mungkin harus ketemu sama psikolog, psikiater atau juga kalau ngomongnya tentang keuangan ya tentang ya perencana keuangan juga untuk kemudian membahas yang lebih mendalam supaya enak nih, enak dari finansial, enak dari sisi psikologisnya juga gitu ya. Iya, jadi jangan malu ketemu profesional gitu. Karena banyak orang masih ada stigma-stigma, wah kalau kita ketemu profesional berarti kita nggak mampu atau kita sudah sampai Lemah tahap yang gitu ya. lemah sekali gitu, sampai nggak bisa menyelesaikan sendiri harus butuh orang lain. Padahal ketika kita ketemu dengan profesional, kita berada di lingkungan yang aman gitu ya, yang private, yang kita bisa curhat apapun tanpa di-judgment. Karena coba bayangin, kadang-kadang, walaupun tidak selalu ya, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan kita cerita gitu dengan orang lain, dengan lingkungan yang tidak konstruktif gitu ya, bisa, aduh saya pusing nih, banyak banget utangnya gitu, jadi salah masukin saham gitu, akhirnya merugi gitu. Nanti dapat feedbacknya apa? Ah kamu baru segitu aja, saya lebih banyak. Seperti itu. Jadi kita jadi kompetisi siapa yang lebih merana gitu dalam masalah keuangan. Tapi ada juga mungkin lingkungan yang lebih bisa konstruktif memberikan saran-saran. Tapi jika memang tidak ada gitu, lebih baik kita cari profesional. Karena apa? Ketika profesional mereka tahu, mereka bisa bantu. Karena masalah keuangan kadang-kadang bukan saja karena mereka tidak mampu merencanakan keuangan dengan baik. Bisa juga karena masalah psikologisnya. Misalnya waktu kecil, waktu bayi dia tidak mendapatkan kebutuhan dicintai gitu ya, mendapatkan kasih sayang atau dia pernah dibully, akhirnya saat ini kebutuhannya adalah diterima oleh masyarakat, diterima oleh lingkungan. Akhirnya apa, dia melakukan apa saja supaya diterima di lingkungan. Misalnya di lingkungannya memakai branded, wah saya supaya diterima, saya bela-belain deh dengan keuangan seperti ini, saya membeli barang-barang yang
mungkin saya tidak suka, yang tidak saya mampu, karena untuk memenuhi kebutuhan untuk diterima tersebut. Nah, ketika di profesional juga kita dibantu untuk melihat masalah, karena ketika kita melihat masalah, sebetulnya seperti benang kusut. Profesional akan bantu untuk menguraikan benang-benang kusut itu. Jadi kita bisa lihat lebih terstruktur, masalahnya apa ya gitu. Lalu evaluasinya apa ya? Apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kembali lagi, dia saat ini panik sekali dengan masalah keuangannya, profesional bisa bantu. Bisa diarahkan step by step. Apa yang harus dilakukan pertama dulu? Oh, dilatih dulu breathing-nya, visualisasi yang baik gitu ya. Lalu kemudian berikutnya dibantu juga insight-nya, oh masalahnya ini. Nah, biasanya profesional juga memberikan feedback gitu. Jadi kliennya yang menemukan solusinya sendiri. Supaya apa? Klien itu tidak dependen terhadap misalnya psikolog atau konselornya. Jadi dia sudah diberikan kemampuan, oh ketika saya mengalami masalah ini, step-step apa yang harus saya lakukan. Nah, konselornya mengarahkan, menurut Bapak gimana ya Pak? Pro kontranya kalau Bapak mengambil langkah ini, baiknya apa, buruknya apa. Dia sudah terbiasa untuk mengambil solusi sendiri, dia independen ketika mengalami masalah lain yang sama mungkin, dia nggak harus dari konselornya lagi, dia udah tahu caranya seperti ini. Berarti itu, Mas Radit. Tidak membuat si kliennya ini menjadi dependent ya atau ketergantungan sama konselornya, tapi tetap in the end of the day-nya decision maker-nya tetap si kliennya itu sendiri gitu ya Mbak Novi ya. Betul, Oke, baik. Secara keseluruhan gitu ya tentang kondisi kehidupannya. Oke Mbak Novi, terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga kita semuanya tidak stres-stres lagi gitu ya. Meskipun keuangan agak merosot, tapi jangan stres dan tetap harus berpikir positif supaya dapat solusi yang terbaik. Terima kasih Mbak Novi, saya sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Raden, thank you. Thank you juga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini penting untuk kita semuanya, baik yang belum berumah tangga maupun yang sudah berumah tangga, yang belum punya anak, apalagi yang sudah punya anak, apalagi yang kemarin baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pasti sekarang agak gimana gitu ya kalau ngeliat dompet sama saldo di rekening gitu ya. Nah, penting bagi kita untuk mengatur keuangan keluarga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan salah satu perencana keuangan favorit kita, ada Mas Mariadi Santana, perencana keuangan dari Wealth Free ID. Selamat pagi Mas Mariadi, apa kabar? Selamat pagi Mas Matt. Kabar baik ya Mas. Oke Mas, hari ini kita akan membahas, ini kayaknya sekarang banyak yang lagi bingung nih Mas. Sebulan setelah Lebaran, lihat dompet menangis gitu ya. Nah ini kan kalau ngomongin tentang penting atau enggak, pasti penting ya Mas ya gitu. Nah tapi pertanyaannya, seberapa penting sehingga akhirnya kita harus mengelola keuangan, tidak hanya konteksnya setelah Lebaran saja, tapi secara umum gitu Mas Mariadi. Oke. Kenyataannya bukan cuma rekeningnya aja yang lagi turun ya. Rekening saham sama rekening kriptonya juga lagi pada turun. Semua ya Mas ya. Soalnya waktunya pas banget habis Lebaran gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita ngatur keuangan itu kan nggak hanya di hari raya aja ya. Jadi kan sebelum hari raya juga seharusnya sudah ada pengaturan keuangan itu, budgetingnya itu atau anggaran. Nah jadi mau itu setelah Lebaran atau sebelum Lebaran atau waktu Lebaran, ya harusnya sudah ada pattern atau sudah ada kebiasaan yang dilakukan gitu. Jadi ketika setelah Lebaran pun seharusnya kan idealnya adalah balik sebelum Lebaran gitu kan. Kita kembali lagi ke masa itu gitu. Jadi kalau di sebelum masa Lebarannya baik-baik saja, seharusnya setelah Lebaran jadinya baik-baik saja juga gitu.
Nah, permasalahannya adalah pada saat Lebaran ini yang hanya 2 hari bisa mengacaukan yang 11 bulan gitu kan. Yang gitu, yang 2 hari itu bisa mengacaukan 11 bulan gitu kan. Yang kebiasaan 11 bulan lalu di bulan berikutnya jadi harus banyak penyesuaian. Nah, ini yang kadang-kadang banyak dilupakan adalah atau mungkin gini, atau di saat sebelum Lebaran memang keadaan keuangannya atau pengaturan keuangannya belum begitu bagus gitu, atau belum begitu ideal. Jadi ketika ada masa Lebaran yang ternyata expense-nya jadi lebih banyak, itu malah menambah beban yang di bulan-bulan sebelumnya gitu. Akhirnya menambah beban baru di bulan berikutnya, dan itu akan berlanjut sampai ketemu Lebaran berikutnya lagi gitu. Nah, ini yang harus diatur adalah sebenarnya kita anggap harus punya mindset adalah setelah Lebaran ini ya sebenarnya tidak ada yang berubah, ya balik lagi ke masa sebelum Lebaran. Nah, yang perlu diperhatikan adalah masa sebelum Lebaran ini keadaannya seperti apa. Nah, itu yang harus kita perhatikan lebih dahulu sih. Kalau ada masalah di sebelum Lebaran ya berarti itu yang harus dibetulin dulu setelah Lebaran ini. Gitu. Jadi memang reflect ke masa sebelum itu dulu, ada yang salah atau belum, atau ada yang salah atau tidak. Gitu. Oke, pertanyaannya gini Mas, ketika kan tadi Mas Maredi bilang yang 2 hari ini bisa mengacaukan habit kita yang sudah kita jalankan selama 11 bulan terakhir, dan itu kayaknya fakta gitu ya Mas ya, dan itu kayaknya terjadi sama semua orang. Tapi kan akhirnya orang berpikir gini, excuses gitu Mas, yang akhirnya membuat kayak ya udah deh spesial ini setahun sekali. Nah, setahun sekali tapi akhirnya mengacaukan yang 11 bulan tadi. Tapi kenapa sih Mas akhirnya kayak banyak orang yang akhirnya overkonsumtif gitu ketika di 2 hari tersebut gitu. Dan biasanya apa yang membuat mereka menjadi konsumtif di 2 hari tersebut, dan biasanya di pos mana saja ini yang paling dominan habisnya, entah itu untuk ya belanja baju atau kue atau ya ini yang sering terjadi angpaunya atau gimana nih Mas? Nah, ini mungkin yang menyambung tadi Mbak Novi bilang ya, perlunya ada orang lain atau ahli yang bisa meng-guide masa-masa itu gitu. Karena gini ya, denial atau pembenaran terhadap diri sendiri itu pasti akan keluar di saat-saat tertentu gitu kan, apalagi masa-masa Lebaran gitu kan. Ini kan cuma setahun sekali tadi seperti Mas Matt bilang. Padahal Lebaran ini kan nggak cuma datang sekali gitu kan. Maksudnya kita sudah mengalami Lebaran ini sudah bertahun-tahun gitu. Kecuali ini yang pertama kali gitu kan. Tapi yang bagi kita yang sudah bertahun-tahun seharusnya kita tahu apa yang sudah kita alami di Lebaran sebelumnya. Nah, kalau pertanyaannya jadi ini kan masa pandemi, ini kan perubahan yang berbeda nih dengan Lebaran sebelumnya. Perlu diingat adalah ini tahun kedua kita pandemi. Betul. Sudah ada penyesuaian dari pandemi yang sebelumnya. Nah, balik lagi ke tadi, ketika ada perbaikan di masa pandemi yang kedua ini, timbullah keinginan-keinginan yang tidak tercapai di tahun yang lalu, dan ini yang kadang-kadang jadi denial. Jadi pembenaran terhadap apa yang ingin kita lakukan di tahun lalu. Banyak keinginan yang terhambat dan akhirnya dilepas di tahun ini gitu. Nah, ini yang kadang-kadang jadinya bocornya jadi makin banyak gitu, yang mungkin sebelumnya sudah aman nih tahun lalu, udah dilarang mudik gitu, benar-benar dilarang gitu kan, dan kita nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa kumpul keluarga, dan tahun ini walaupun ada yang colongan mudik gitu kan, tapi akhirnya kumpul keluarga itu pun, atau seperti tadi ada kirim hampers, ada kirim parcel yang tadinya tidak ada jadi ada gitu kan. Atau banyak juga yang menggabungkan gitu kan, menggabungkan antara Lebaran dengan liburan akhir tahun yang tertunda. Jadi setelah Lebaran, setelah larangan mudiknya itu sudah longgar, akhirnya orang jadi liburan. Nah, ini yang dikejar liburan gitu kan, dikejar gitu. Bisa dalam waktu yang panjang gitu kan, kayak akumulatif. Betul. Gitu. Dan ini yang jadinya malah
malah impulsifnya di situ kalau saya lihat. Mhm. Ya, di luar masa penawaran-penawaran diskon tadi ya di e-commerce yang ya pastinya memanfaatkan waktu tertentu gitu kan, apalagi Lebaran ini sangat digenjot gitu kan. Ya udah belanjanya banyak, terus di banyak tawaran menarik mengenai liburan gitu kan, dan pemerintah pun mendorong kita untuk liburan gitu kan sebenarnya untuk tempat wisata, jadinya makin ada pembenaran nih, enggak kok, ini maksudnya dikasih kebebasan kita buat liburan kok gitu kan. Dan akhirnya impulsifnya di dua nih, dari liburan sama lebaran gitu kan. Ya ada pembenaran kan, kalian lebaran gitu kan lebaran nggak bisa keluarga, ya udah ketemu keluarga satu tempat liburan gitu kan, sama aja. Sama aja ya Mas ya. Akan jadi double dan iya benar dan Oke, Mas tadi kan Mas Mariadi sempat menyebutkan bahwasanya iya ada e-commerce yang akhirnya banyak ya diskon segala macam, apalagi ada satu perusahaan ya yang merger akhirnya banyak diskon-diskon dari salah satu online ojek gitu ya, yang akhirnya promonya gila-gilaan untuk ongkirnya yang free ongkir gitu. Nah, pertanyaannya banyak yang akhirnya memanfaatkan promo-promo tersebut gitu ya, atau yang berhutang, rela berhutang, entah itu pakai sisi atau yang pay later gitu ya. Nah ini gimana kalau menurut Mas Mariadi yang akhirnya mereka bilang ya kan bisa dicicil nanti ke belakang gitu, gimana Mas? Oke, saya tidak orang yang tidak melarang orang untuk berbelanja gitu kan, apalagi memanfaatkan diskon itu adalah salah satu kita membuat kita lebih hemat gitu. Tapi catatannya adalah apakah barang yang kita inginkan atau ingin kita beli itu adalah barang yang benar-benar kita butuh saat ini atau tidak. Masalahnya kan itu. Dan apakah masalah kedua adalah apakah budgetnya ada. Gitu, kalau budgetnya ada dan kita dapatnya dan barang itu adalah barang yang kita inginkan dan kita butuhkan pada saat sekarang, dan ternyata harganya lebih murah, itu kan mengurangi cost kita sebenarnya. Betul. Ya. Tapi masalahnya tadi yang harus menggunakan kartu kredit. Ya sebenarnya kalau menggunakan kartu kredit pun kalau misalkan budgetnya ada dan dengan menggunakan kartu kredit itu punya manfaat yang lebih baik, maksudnya ada diskon yang lebih banyak, ada reward yang bisa didapat, dan kita punya budgetnya, kita bisa langsung bayar, itu nggak masalah gitu kan. Kenapa tidak gitu? Nah permasalahannya dan pay later pun juga seperti itu, asalkan kita bisa benar-benar budgetnya sudah kita perhitungkan dan di pay later itu ada diskonnya, mungkin ada diskonnya, saya kurang tahu juga. Kalau tidak ada diskon ya ngapain harus pakai pay later gitu. Nah itu. Nah sebenarnya itu masalah selama budgetnya ada dan memang dibutuhin gitu. Nah selama kalau itu di luar budget ya tentunya tidak disarankan, sangat tidak disarankan, dan bahkan saya larang gitu. Karena itu tadi yang 2 hari atau beberapa hari menjelang Lebaran itu yang membuat kacau setahun yang sudah kita buat gitu kan. Itu yang harus kita ngerti. Oke, berarti poinnya 2 ya Mas ya. Kalau budgetnya ada dan dibutuhkan, bukan diinginkan gitu ya. Oke Mas, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang gimana nih strategi terbaiknya untuk mengatur keuangan keluarga, apalagi setelah hari raya gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, atur keuangan keluarga terutama setelah hari raya gitu ya. Kita nggak tahu apa-apa, waduh kok tahu-tahu tabungannya habis. Nah gimana cara mengaturnya? Nah Anda boleh bertanya melalui telepon 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Mas Mariadi Santana, perencana keuangan dari Wealth Free ID. Mas Mariadi, kita lanjut lagi Mas. Kan ada Mas ini yang ibu-ibu nih biasanya, mereka ini
setahun sebelumnya arisan nih gitu ya, ngumpulin duit dulu. Ya udahlah setahun lagi nih kita mau lebaran kita arisan ngumpulin duit meskipun risiko arisan apalagi kalau kemarin kita sering dengar ya masa risiko arisan online itu duitnya dibawa kabur itu mengerikan juga kan gitu. Nah sebenarnya kalau arisan secara umum gitu Mas, ini sebenarnya gimana menurut tanggapan seorang perencana keuangan nih Mas Mariadi Santana? Oke Mas, Eh, kalau arisan itu kan nggak bisa pas gitu ya, maksudnya kita dapat arisannya kan nggak pas pada saat Lebaran juga gitu kan. Ya beruntung kalau pas pada saat menjelang Lebaran nama kita Dapat. keluar gitu. Ya kan? Nah kalau masalahnya adalah kalau setelah Lebaran, ketika Lebaran itu masih belum keluar juga, artinya kita masih nunggu nih. Yang tadi kita ini uang arisan ada untuk Lebaran ya atau segala macam gitu, udah banyak rencananya. Kalau tidak terjadi dengan benar, maksudnya tidak pas waktunya, terus kebutuhannya tetap datang, ya yang ada kan kita ngambil pos-pos yang lain karena kita sudah mengharapkan di satu pos yang ternyata tidak terrealisasi. Nah itu yang bahaya. Atau bahkan sebelum Lebarannya, sebelum puasanya udah keluar nih uangnya, ya kan? Nah, ya itu masih bisa digunakan, tapi pada saat Lebaran udah habis ya percuma gitu kan. Dan tetap ada kebutuhan kita bayar arisannya lagi. Jadi daripada nyimpen untuk arisan, lebih baik kita nyimpen sendiri yang pasti nanti akan kita bisa ambil pada saat Lebarannya gitu kan. Itu kan lebih pasti. Sedangkan kalau arisan itu kita tidak pasti kita dapatnya kapan, ya kan. Jadi saya pikir lebih baik disimpan di satu tempat yang tidak sama atau rekeningnya tidak sama gitu dengan untuk sehari-hari atau per bulan, supaya uangnya itu kita bisa gunakan dengan pasti pada saat hari raya gitu kan. Jadi ya lebih baik kita ngumpulin sendiri, ya kan, ya sama aja kayak kita bayar arisan gitu kan. Kita bayar setiap bulan, nanti begitu hari raya bisa kita ambil gitu kan. Kalau tidak perlu ya nggak usah kita ambil, kan itu akan lebih fleksibel. Nah beda yang tadi kan, kalau misalkan dapat ya untung, kalau nggak dapat ya buntung jadi kan. Oke ya, memang berarti ya lebih baik ditabung sendiri, tapi kita harus berkomitmen juga, jangan benar-benar ambil, nggak kekumpul nanti setahun kemudian ya Mas ya. Oke Mas, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya, dari @indah_pertiwi. Pemasukan hanya dari suami aja karena tahun lalu saya kena efisiensi kantor. Lebaran kemarin saya tidak bisa apa-apa karena hutang dan cicilan rumah. Apa saja prioritas keuangan yang harus saya sisihkan ya? Berarti ini penghasilannya hanya dari suami gitu ya, karena si istrinya Mbak Indahnya ini kena efisiensi kantor, nggak bisa apa-apa karena ada hutang dan cicilan rumah. Nah prioritas keuangan apa saja yang harus disisihkan ini Mas Mariadi? Oke. Yang pasti kita harus lihat dulu masa sesudah dan masa sebelum. Gitu. Maksudnya kita cek lagi nih masa sebelum ada efisiensi itu ada dua pendapatan pastinya kan. Pendapatan mana saja, porsinya seperti apa, lebih banyak kemana. Nah pada saat penghasilan cuma ada satu, biasanya adalah pengeluaran ini tetap harus dipaksakan di satu pihak atau satu pendapatan ini, dan itu bebannya jadi bisa jadi dua kali lipat. Nah ini yang masa sebelum ini yang harus kita benahi, karena kita harus lihat juga dari masa ini, misalkan ternyata untuk pengeluaran bulanan atau belanja bulanan itu lebih dari 50% nih, itu kan dengan dua penghasilan, ya berarti kita harus lihat pengeluaran itu kemana aja, dan porsi paling besar kemana aja nih. Misalkan banyaknya buat weekend, buat jalan-jalan keluarga, itu bisa kita kurangin atau tidak gitu, berapa nilainya. Nah yang wajar berapa sih pada saat ini gitu kan, dengan porsi yang sama persentasenya, misalkan tadi 50%. Nah 50% dengan satu penghasilan ini jadinya berapa? Nah harus dicukupin tuh. Harus ada penyesuaiannya adalah ya itu tadi, misalkan tetap jalan keluarga gitu kan setiap minggunya, tapi mungkin dengan budget yang harus disesuaikan dengan satu penghasilan tadi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah secara porsi, hanya nilainya yang berubah, ya kan.
tadi 50% tetap 50% untuk belanja keluarga. Nah, belanja keluarga 50% dari satu penghasilan berapa? Nah, ini bisa kemana aja? Nah, ini yang bisa kita ditelaah satu persatu. Jadi yang perlu ditelaah itu adalah yang pertama, sebelum efisiensi, dengan nanti kita sesuaikan di setelah masa efisiensi. Nah, ini harus secara lebih mendetail. Maksudnya uangnya banyak kan keluar mana aja sih? Nah, misalkan belanja keluarganya ternyata lebih dari 50%. Nah, ini yang bahaya. Punya hutang atau tidak? Kewajiban-kewajibannya apa aja? Tadi kan ada biaya KPR apa segala macam. Otomatis yang tadinya penilaian, misalkan penilaian dari banknya adalah untuk 2 penghasilan. Ya berarti harus datang ke banknya, harus lapor nih, penghasilan cuma 1, sekarang gimana, bisa restruktur atau tidak, bisa ada keringanan atau tidak nih, atau bisa ada penyesuaian atau tidak. Karena kalau tidak ada penyesuaian, yang tadi ketika porsi misalkan 30% dari penghasilan berdua, jadi 30, apakah ini tetap jadi 30% dari penghasilan satu orang? Tentunya tidak, biasanya harusnya tidak seperti itu, karena kan 30% ini dari 2 tidak mungkin jadi 30% dari 1. Ya kan? Pasti akan jadi membesar nih, membengkak. Otomatis yang tergerus adalah biaya untuk belanja keluarga. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalkan belanja keluarga yang masih bisa aman, nah misalkan tadinya ada biaya-biaya yang tidak bisa diganggu juga, akhirnya yang biaya tidak bisa diganggu itu seperti untuk listrik atau yang sudah reguler yang tidak bisa diganggu gitu ya. Nah, itu tidak bisa diganggu juga di porsi yang satu orang ini, dan ditambah dengan KPR, otomatis biaya belanja bulanan keluarganya kan makin tergerus. Yang tadi 50% mungkin jadi 10% saking drastisnya. Nah, ini yang harus penyesuaiannya banyak sekali. Nah, sebenarnya ya itu tadi yang harus disesuaikan juga, hutang ini harus dikurangin porsinya, yaitu kita harus konsultasi dengan pihak pemberi hutang tersebut, pihak yang memberi KPR-nya tadi kan, atau biaya-biaya kayak listrik tadi, bisa nggak kita hemat listrik, bisa nggak kita hemat beli kuotanya, ya kan. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kecil-kecil yang kita harus benahi lagi gitu. Oke, berarti lebih berfokus pada daftar hutangnya dengan kewajiban tagihan yang sudah ada dulu, itu yang menjadi prioritas gitu ya Mas Mariadia. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Indah, dan semoga tetap semangat terus menjalani hidup bersama suami tercinta. Terima kasih sudah menghubungi kami. Mas, ini kalau konteksnya setelah Lebaran dan pandemi COVID-19 sudah berlangsung, ya kita 2 kali Lebaran mengalami pandemi COVID-19 seperti itu. Sebenarnya apa aja sih Mas yang harus dilakukan sebagai rencana keuangan terbaik kita di masa pandemi ini? Kan ada yang bilang kita harus nanam aset, investasi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita berbicara tentang literasi keuangan di Indonesia kan masih lumayan rendah juga. Apalagi kalau kita harus converting ke sesuatu hal yang baru tentang keuangan yang mostly dari kita nggak begitu paham. Karena ya tadi dibilang literasi keuangan kita lumayan rendah gitu. Kita juga harus memilih portfolio yang mana pun kita masih agak bingung. Sebenarnya yang terbaik selama pandemi ini seperti apa untuk mengatur keuangan kita, Mas? Oke, yang paling baik adalah kita lihat lagi nih, yang sudah kita jalani selama 1 tahun ini ada perubahan atau tidak dari yang sebelum pandemi. Ya, perubahannya itu adalah kita udah bisa siapin dana darurat atau belum gitu kan. Karena kan misalkan kita langsung berpikir, masa-masa sulit nih, uangnya kurang bisa berputar, ya udah diputerinnya ke investasi apa segala macam, tapi fundamentalnya belum ada. Fundamental itu apa? Anggaran yang jelas setiap bulannya, ya yang ideal, lalu punya dana darurat dan punya kesehatan, angsuran kesehatan gitu istilahnya, sudah terjamin lah secara kesehatan. 3 ini dulu aja. Nah, kita lihat nih 3 ini sudah tercukupi atau belum selama pandemi ini, sudah ada perubahan atau belum, dana daruratnya sudah nambah atau malah berkurang gitu. Terus anggarannya berantakan atau sudah lebih baik gitu. Lalu untuk jaminan kesehatannya sudah ditambah atau masih belum ada gitu kan. Nah, ini yang harus kita lihat, baru kita, jika 3 ini sudah terlewati, maksudnya sudah dalam keadaan kita sudah mampu menutupi ini semua 3-3-nya, baru kita berpikir untuk gimana uang yang kita punya ini, atau misalkan ada dana lebih, ya harus dana lebih ya, bukan dana belanja ya. Dana yang benar-benar tidak terpakai,
digunakan dalam waktu dekat lah, atau tidak harus digunakan pada saat keadaan darurat. Baru kita berpikir mengembangkan dana-dana tersebut gitu. Dan pada saat kita mengambil keputusan juga untuk mengembangkan ini juga kita harus belajar lagi nih. Kita harus tetap belajar pada ahlinya lagi gitu kan. Ini gimana nih, mana yang lebih tepat terhadap risk profile masing-masing gitu kan. Jangan karena FOMO atau karena melihat teman di sebelahnya, oh kemarin saya beli ini nih, untungnya 30%. Ya itu kan udah pas performance. Ingat loh, yang disebutkan itu sudah pas performance. Oke, berarti Seperti apa? berarti jangan FOMO ya, fear of missing out gitu ya, yang membuat kita jadi kayak kebakaran jenggot gitu ya. Oke, sesuaikan dengan kapasitas kita sendiri. Oke Mas, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips simpel yang mungkin bisa kita lakukan untuk membenahi sistem keuangan kita, apalagi yang sudah berumah tangga, ini menjadi sangat penting gitu ya Mas ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, atur keuangan keluarga terutama setelah hari raya. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk membenahi gitu ya, sedikit demi sedikit membenahi sistem keuangan kita gitu ya, apalagi setelah hari raya, setelah lebaran yang mungkin agak sedikit ya acak adut gitu ya. Masih bersama dengan Mas Mariadi Santana, perencana keuangan dari Wealth Free ID. Mas, kita akan bahas nih Mas beberapa tips untuk ya sedikit demi sedikit membenahi gitu ya. Belum selevel perencana keuangan sih. Ini masih levelnya orang-orang biasa ya Mas ya. Kita akan bahas yang pertama adalah cek pengeluaran. Penting banget nggak sih Mas untuk ngecekin apa aja nih udah dibeli, apa aja udah keluar gitu Mas? Oh, ini penting banget dan banyak yang sering melupakan juga ya, karena mencatat itu adalah hal yang paling sebenarnya paling gampang dikerjakan tapi paling malas untuk dikerjakan gitu. Karena mungkin beban Mas, wah udah banyak nih keluarnya gitu kali ya. Itu dia, karena di nanti kan, ya udah nanti aja akhirnya aduh lupa kemana aja nih. Nah ini yang kadang-kadang menjadi bocor halus yang jadinya makin besar gitu kan. Nah ini penting banget adalah misalnya kita sudah membuat anggaran, lalu ini kan hanya rencana ya, rencana anggaran. Realitanya adalah seperti apa? Yaitu adalah mencatat supaya kita bisa punya kontrol sesuai dengan anggaran tersebut atau tidak. Misalkan sudah over budget, yang kita bisa warning nih, oh bentar lagi nih over budget nih, atau oh yang ini masih kurang nih, belum dibayar. Misalkan investasinya belum dimasukin nih, daripada kepake kan. Kalau misalkan belum dimasukin, misalkan masih nunggu, oh momennya belum tepat, akhirnya uangnya udah kepake duluan gitu kan. Nah ini yang harus benar-benar dicatat di pencatatan yang berbeda gitu kan, pencatatan pengeluaran yang realnya. Jadi nggak cukup hanya di anggarannya saja. Oke, berarti penting ya untuk mengecek pengeluaran kita gitu ya. Lanjut, yang nomor 2 adalah buat rencana prioritas. Nah, aku mau tanya Mas, kalau prioritas itu sebenarnya ya mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Maksudnya pos mana yang paling prioritas. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong tentang rumah tangga, keluarga, nomor 1 biasanya di apa sih Mas? Top 3-nya deh gitu. Oke, keluarga ini kita harus lihat juga apakah keluarga sudah anak gitu kan, atau masih 2 aja gitu kan. Anaknya ada berapa, nah sudah ada perencanaannya seperti apa. Tapi yang pasti yang paling penting adalah untuk sekolah anak gitu ya. Itu untuk anak yang pasti, karena kan itu setiap bulan harus ada dibayar. Terus untuk belanja keluarga, ya. Terus keluarga juga misalkan dia masih punya KPR atau tidak. Nah ini yang paling penting ya tadi ya, untuk sekolah sama hutang, KPR atau cicilan-cicilan yang lain. Ya, kalau belanja itu sebenarnya bisa menyesuaikan setelah semua itu kewajiban-kewajiban itu sudah diselesaikan. Gitu. Jadi harus terakhir dipikirkan adalah belanja keluarga. Yang pertama dipikirkan adalah kewajiban-kewajiban. Punya kewajibannya apa? Masing-masing keluarga kan pasti akan beda. Betul. Situasinya kan akan beda-beda. Nah,
mana yang kewajiban yang setiap bulan harus dibayarkan, gitu kan? Atau kemana saja nih cicilan-cicilannya, yang itu yang harus diselesaikan lebih dahulu baru untuk sekolah gitu kan. Dan sekolah ini pun kadang-kadang harus punya spare. Spare-nya adalah kadang-kadang kan ada biaya-biaya tambahan yang tiap bulan itu nggak selalu ada gitu kan. Oh ternyata harus bayar ini, harus beli ini, macam-macam. Atau kalau sekarang kan kuotanya harus lebih banyak gitu kan. Nah itu sebenarnya harus bisa ada penyesuaian di awal, baru kita ngomongin soal belanja keluarga. Itu sih yang jadi yang kewajibannya dulu nih, yang masing-masing itu harus diakui sebagai kita harus mengakui bahwa ini adalah kewajiban yang paling penting. Karena harus masing-masing yang menjalankan, dan masing-masing harus mengakui ini mana yang lebih penting, mengasih prioritasnya harus dari masing-masing, mana yang lebih penting dan mana yang setiap bulan memang harus dikeluarkan. Oke, memang berarti benar-benar sudah tertata dengan rapi gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ini kumpulkan semua bukti pengeluaran. Ini sebenarnya tadi sudah dibahas di yang pertama ya Mas ya, untuk mengecek pengeluaran. Jadi semua harus didata. Kita lanjut karena ini juga waktu juga. Biasakan mulai menabung. Nah, idealnya berapa persen Mas dalam skala 100% penghasilan kita ini untuk menabung idealnya? Apalagi kalau di masa pandemi mungkin agak dilebihin dikit daripada yang sebelumnya, atau gimana nih? Oke, kalau menabung itu sebenarnya idealnya kan adalah 10% ya, termasuk investasi. Ya, maksudnya menabung ini dalam bentuk investasi adalah 10%. Gitu. Nah, tapi misalkan bisa lebih dari itu lebih bagus gitu. Misalkan, oh ternyata kewajiban sudah mulai selesai nih, ya, cicilan sudah banyak yang dilunasi. Nah itu bisa ditambah ke sana. Daripada menambah biaya belanja, budget belanja, lebih baik menambah porsi untuk investasi atau tabungan tadi gitu. Paling nggak 10% lah, 10% dari penghasilan setiap bulan. Mulai dari situ dulu. Nanti ketika itu sudah bisa tercukupi dan masih ada sisa, baru ditambah. Oke, berarti minimal 10% gitu ya Mas ya. Tapi kalau untuk dana darurat, ini masuknya 10% atau di luar? Untuk cicil, misalkan masih mencicil ya itu termasuk dalam yang tadi, 10% tadi kan. Okay. Itu adalah fundamental, diselesaikan dulu ini. Kalau misalkan kita nyicilnya sudah bisa, baru tambah ke cicilan yang lain atau ke investasi yang lain gitu. Yang lain. Oke, terima kasih Mas Mariadi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ini menjadi pencerahan untuk kita semuanya, termasuk saya gitu ya. Setelah Lebaran mungkin agak sedikit keseok-seok. Hari ini kita belajar bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan cara yang terbaik. Terima kasih Mas Mariadi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mas Mariadi, selamat pagi. Terima kasih Mas Matt. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.